Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya bertemu lagi setelah seminggu UTS untuk berdiskusi mengenai mata kuliah konsep dasar PPKN, lebih tepatnya materi ke-6, yaitu keberagaman kehidupan berbangsa di Indonesia. Kita berdiskusi tetap dilakukan secara daring via Google Meet, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum memulai presentasi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ica Dwi Anggraini, NIM 060, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada sore hari ini. Kemudian bisa dilanjutkan, teman-teman, sesuai dengan urutan NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah, NIM 054. Perkenalkan, nama saya Umi Mamlatun Nima, NIM 055. Perkenalkan, nama saya Fakruni Sandoyo, NIM 056. Perkenalkan, saya Indah Setia, NIM 057. Perkenalkan, saya Fernando Sumbudu Khalifa, NIM 058. Perkenalkan, nama saya Filan Zilifi Mofira, NIM 059. Perkenalkan, nama saya Atara Dika Idolan dengan NIM 061 selaku notulen. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Maufiro, NIM 062. Perkenalkan, nama saya Nur Wafiro, NIM 063. Perkenalkan, saya Rohima Syarof, NIM 064. Perkenalkan, saya Kamal Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065. Baik, sesi perkenalan sudah selesai. Langsung saja, tanpa menunggu lama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materi yang telah disiapkan. Bisa langsung di-share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat? Pak Filanza. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tema tentang keberagaman kehidupan berbangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Dengan makna Bhinneka Tunggal Ika ialah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras, ataupun antar golongan. Saya akan membacakan peta konsep, yaitu yang pertama, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kehidupan sosial masyarakat.
Dan yang keempat, pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Apa itu suku bangsa? Menurut KBBI menyebut bahwa suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Nah, menurut Konjoningrat, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas dalam kesatuan kebudayaan. Kesadaran identitas ini juga biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik 2010 menyatakan ada sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Nah, ini adalah contoh suku di Indonesia. Ada suku Batak, suku Nias, suku Minangkabau, suku Betawi, suku Sunda, suku Madura, suku Bali, suku Sasak, suku Dayak, suku Banjar, suku Jawa, suku Cirebon, suku Minahasa, suku Makassar, suku Bugis, suku Gorontalo, dan masih banyak suku lainnya. Nah, dari keberagaman suku bangsa yang menjadi kekayaan bangsa ini ada beberapa faktor munculnya keberagaman, yakni yang pertama letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Kedua, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan juga mengakibatkan perbedaan di masyarakat. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing dimiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka yang datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau percampuran unsur kebudayaan asing dengan budaya Indonesia. Yang kedua, keberagaman budaya dan adat istiadat yang dari Indonesia. Keragaman budaya sendiri ialah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keberagaman yang tak terkira, mulai dari ras, suku bangsa, hingga bahasa. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Nah, akan saya bacakan contoh upacara adat. Upacara adat upacara ngaben di Bali dengan melakukan kremasi jenazah. Ada juga upacara bakar batu di Papua yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahim atau menyambut tamu penting. Kedua, contoh pakaian adat. Baju bodo khas suku Bugis dari Makassar. Ulos dari Sumatera Utara. Kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah.
Yang ketiga ialah rumah adat tradisional, seperti rumah gadang di Sumatera Barat, gapura Candi Bentar yang merupakan rumah adat Bali, rumah joglo khas Jawa Tengah, rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat. Ada juga senjata tradisional, misalnya rencong khas masyarakat Aceh, golok khas Betawi, kujang khas Jawa Barat, keris khas Jawa Tengah, celurit asal Madura, dan badik dari Sulawesi. Contoh tarian adat, tarian sama dari Aceh, tarian kecak dan pendek dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari topeng Betawi dari Jakarta. Ada alat musik dan lagu tradisional. Tradisional yang terkenal di Indonesia adalah Rasa Sayangi asal Maluku, Gudu-Gudu Pacul, dan Bapak Pucung dari Jawa Tengah. Indonesia juga memiliki alat musik tradisional khas masing-masing daerah, seperti angklung, beduk, calung, gamelan, kolintang, tifa, tamborin, saluang, sasando. Dan yang terakhir ialah makanan khas. Misalnya, di Sumatera Selatan terkenal dengan makanan pempek. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta, nasi lengko khas Cirebon, nasi gudeg khas Yogyakarta, rujak cingur dari Jawa Timur, ayam betutu dari Bali, papeda dari Maluku dan Papua. Memasuki yang ketiga, yaitu kehidupan sosial masyarakat. Pengertian kehidupan sosial sendiri ialah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau masyarakatan. Kehidupan disebut dengan kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individunya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan sesama. Terlebih bagi bangsa kita yang mempunyai keanekaragaman budaya, suku, bahasa, dan agama yang diikat oleh rasa kesatuan atau kebinekaan. Masyarakat yang plural dan majemuk ini tentunya diharapkan mampu menyikapi akulturasi untuk dapat berkembang secara adaptif sesuai zaman yang berkembang. Kualitas dari masyarakat yang dinilai di hal tersebut dengan skill atau ideal tentang sikap, etika, dan bernegara. Sejarah terhadap Pancasila sangatlah penting diterapkan karena dapat menciptakan kegiatan bermasyarakat yang berkembang secara positif di Indonesia. Penerapan perilaku sosial budaya yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila juga bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Yang keempat ialah pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan nilai GDP atau GNP tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu berbeda ya dengan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi itu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Oke, lanjut. Perekonomian Indonesia tumbuh impresif
sebesar 5,44% pada triwulan 2 tahun 2022 dan secara triwulanan. Ekonomi nasional tumbuh 3,73%. Capaian ini menandakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Pengeluaran konsumsi dan ekspor menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini. Kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei lalu telah mendorong konsumsi masyarakat dengan sangat kuat dan menghasilkan perputaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sumbangan pertumbuhan yang signifikan juga berasal dari kinerja impresif ekspor Indonesia. Selain karena faktor peningkatan harga komoditas, menguatnya kapasitas output di berbagai sektor juga turut mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Baik, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Iya, yang pertama ada Mbak Alfi. Silakan Mbak Alfi. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, bagaimana bentuk pengimplementasian keberagaman di dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia? Terima kasih. Mau langsung dijawab apa ditampung dulu Mbak Filandra? Oke, akan saya jawab ya. Baik. Mohon maaf Mbak Alfi, bisa diulang pertanyaannya? Ya. Jadi, bagaimana bentuk pengimplementasian keberagaman di dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia ini? Terima kasih. Oke, tentang bentuk implementasi di sosial masyarakat ya. Contohnya yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada tetangga kita melakukan ibadahnya. Misal kita ini kan saya sebagai anak rantau ya, tinggal di Surabaya. Nah, sedangkan di Surabaya itu kan kota besar, berbagai agama muncul dari mana saja. Kayak ada tetangga kita yang beragama Katolik, mereka kan pasti akan beribadah ke tempat ia beribadah. Ada juga yang beragama Konghucu, mereka pasti akan pergi ke kuil ya. Nah, kita tuh memberikan kesempatan bagi mereka, meskipun kita berbeda-beda agama, tapi kita harus menghargainya. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan tetangga. Misal tetangga kita ini dari Kalimantan atau Sumatera ya, dari luar Jawa. Ya kita tetap saling menghormati meskipun mereka pendatang baru. Yang ketiga, menghargai perbedaan budaya yang ada. Misal kita berkunjung ke Bali. Nah, yang mana mayoritas dari mereka itu kan beragama Hindu dengan budaya khas mereka. Contohnya ada sesajen ya, atau sesembahan, kepercayaan orang Hindu itu ya. Itu kan biasanya berada di depan rumah mereka ya. Nah, kita tuh tidak boleh sembarangan mengambil bahkan merusak. Nah, karena apa? Itu budaya mereka. Jangan sampai kita berbuat seenaknya di tempat orang.
apakah jawaban saya dapat dipahami? Bagaimana Mbak Alfi? Apakah jawaban Mbak Filanza sudah bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah yang ingin menambahi? Oh, baik, Mbak Umi. Menambahi atau ingin mengajukan pertanyaan? Maaf, izin bertanya. Baik. Menurut Mbak Filanza sendiri, mengapa ya letak geografis Indonesia bisa menjadi faktor dari keberagaman di Indonesia itu sendiri? Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Mbak Filanza. Oke. Kenapa letak geografis Indonesia menjadi faktor keberagaman? Nah, letak atau lokasi suatu tempat itu kan sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Kayak masyarakat yang tinggal di pegunungan misalnya, mereka kan akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani sayur, petani buah, yang perlu udara sejuk atau dingin. Dengan ada lagi contohnya rumah Hunay di Papua, di mana suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan Papua. Rumah Hunay ini kan terbuat tanpa jendela dan atapnya itu kan rendah, sehingga bertujuan untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumahnya itu kan tidak kedinginan. Nah, sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu kan biasanya berprofesi sebagai nelayan ya, dengan memanfaatkan angin darat dan angin laut agar mereka dapat berlayar untuk mencari ikan. Ada perkampungan nelayan suku Bajo, yang mana mereka itu mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Utara, yang mereka bermata pencaharian sebagai nelayan juga. Mereka itu kan juga membangun rumah di kawasan pesisir pantai. Ada juga yang rumah panggung terapung. Itu kan bertujuan agar mereka dekat dengan tempat mereka bekerja, sehingga mudah untuk mencari ikan. Bisa diketahui dari kedua contoh itu, masyarakat yang tinggal di pegunungan dan masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu berbeda. Itu kan pasti menghasilkan hasil dan keragaman yang berbeda. Itulah mengapa faktor geografis bisa menjadi faktor keberagaman. Apakah jawaban Mbak Filanza bisa diterima? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mbak Rohimah, silakan. Ingin menambahkan atau ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rohimah Syarof, NIM 064. Di sini saya ingin bertanya, kan Indonesia itu terkenal dengan ramah tamah dan sopan santunnya ya. Namun saat kini ini mulai tergerus oleh perubahan zaman. Kayak contohnya cara berpakaian anak-anak remaja Indonesia itu berpakaian seperti barat, kayak terbuka dan berbicara bahasa gaul sama istilah asing gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana caranya agar
masyarakat Indonesia itu tidak semena-mena meniru gaya kebarat-baratan tersebut. Apalagi kan budaya barat itu berbeda jauh gitu dengan budaya kita di Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Mohon langsung dijawab, Mbak Filanza. Oke. Iya benar, Indonesia itu kan terkenal dengan ramah tamah dan sopan santun. Nah, kita tuh perlu ya memfilter atau menyaring tentang budaya luar yang pastinya agak berbeda dengan kita. Nah, dari adanya filter tersebut, kita tuh memilah dan memilih mana budaya yang cocok bagi bangsa Indonesia dan mana budaya yang kurang sesuai gitu ya dengan budaya Indonesia. Jadi kita tuh nggak semena-mena menerima mentah-mentah budaya dari masyarakat seperti yaitu tadi. Kita tuh perlu memikirkan terlebih dahulu agar sesuai dengan budaya kita di Indonesia ini. Bagaimana Mbak Rohimah? Apakah sudah dapat dimengerti? Mbak Rohimah, itu tadi jawaban dari Mbak Filanza, apakah sudah bisa diterima? Ya, sudah, berarti kita harus itu ya, teliti bener-bener kayak nggak setiap ada arus globalisasi yang misal kayak kita lihat di medsos atau apa, itu berarti kita juga nggak boleh langsung meniru apa yang mereka lakukan gitu, kayak oh kita harus mikir nih apakah ini sesuai dengan budaya kita atau tidak gitu ya berarti. Nah, Iya benar sekali. Oke, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada Mbak Fakhrunisa. Mbak Fakhrunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fakhrunisa Handoyo, NIM 056. Ingin bertanya, tadi telah dikatakan bahwa ekonomi Indonesia secara nasional mengalami pertumbuhan. Lantas, bagaimana dengan masyarakat yang menderita kemiskinan, begitu juga pengangguran, dan menurut Anda bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, akan saya jawab. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu kan ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan itu. Nah, masyarakat yang masih menderita kemiskinan, begitu juga pengangguran, itu termasuk dalam permasalahan pembangunan ekonomi yang mana bertujuan di mana pembangunan ekonomi itu bertujuan untuk menghapus kemiskinan, meratakan pendapatan, dan menciptakan kesempatan kerja. Kayak pembangunan ekonomi itu kan sesuatu dari pemerintah yang tujuannya juga berdampak bagi masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kan bisa dengan menciptakan lapangan kerja. Bisa juga mereka itu kan membuka usaha secara kecil-kecilan dan menambah relasi dengan orang lain. Nah, relasi ini juga termasuk penerapan materi kehidupan masyarakat, di mana mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mungkin ada yang beda suku, beda agama, pasti kan mereka menghormati ya, sharing tentang bisnis atau apa gitu. Nah,
usaha tersebut kan dari ada koneksi lah ya dari beberapa orang supaya usaha itu bisa terkenal dan bisa jadi usaha itu berjalan dengan baik sehingga masyarakat tersebut tidak menjadi miskin dan bisa juga mereka itu merekrut orang baru supaya dapat bekerja lagi. Nah, secara tidak langsung itu kan menuntaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Filanza atas jawaban yang luar biasa. Mbak Fakhrunisa, apakah jawaban dari Mbak Filanza bisa dimengerti atau ingin Ya, sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Mbak Ata sudah mengangkat tangan. Saya ingin menambahkan, boleh, bisa dipersilahkan. Ya, saya ingin menambahkan dari terkait pertanyaan Mbak Nisa ya. Iya. Yang telah saya baca-baca ya, kemiskinan di Indonesia itu mulai turun dari pokoknya sejak diperintah Presiden Jokowi ya. Mengacu pada BPS itu katanya penduduk miskin pada tahun 2014 itu totalnya itu 27,73 juta jiwa. Terus pada tahun 2018 itu turun menjadi 25,67 jiwa. Nah, itu mengapa kok bisa turun? Maksudnya ya nggak drastis sih. Kayak maksudnya bisa turun dari angka sekian persen itu karena dari program yang dijalankan oleh Jokowi kayak misalnya kayak bantuan tunai itu mandiri, terus PKH atau misalnya kayak apa ya, KIS, BPJS itu karena pemerintah Jokowi melakukan pemrograman seperti itu, jadi penduduk miskin di Indonesia itu sekian makin tahunnya itu makin turun gitu, setahu saya setelah saya baca. Baik, Mbak Rohimah, terima kasih atas tambahan yang luar biasa. Bagaimana Mbak Fakhrunisa? Apakah semakin mengerti? Ya, terima kasih Mbak Rohimah atas tambahannya. Baik, selanjutnya Mbak Ata menambahkan atau bertanya, Mbak Ata. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ata Radhika Igulan dengan NIM 061. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa kita ini merupakan mahasiswa dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar, yang dimana sekarang ini kita merupakan calon-calon dari guru sekolah dasar. Nah, bagaimana sih pengimplementasian kepada anak-anak SD? Karena kan mereka masih belum paham ya akan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Mbak Filan, mohon dijawab pertanyaan Mbak Ata tentang bagaimana pengimplementasian kepada siswa SD. Silakan Mbak Filanza. Oke, ini berarti tentang cara pengimplementasian kepada anak-anak SD. Di SD nanti kan ada pembelajaran PPKN SD ya. Kita bisa perkenalkan nama-nama pulau dan daerah agar mereka itu bisa memahami kalau oh di sini Pulau Jawa, oh di sini Pulau Sumatera, oh di sini Papua. Nah, setelah itu kita bisa memberikan gambar kalau begini pakaian adat dari Jawa Tengah, begini pakaian adat dari Jawa Timur. Nah, tidak hanya itu saja, kita juga bisa memberitahu
adat Jawa itu seperti ini, rumah adat Kalimantan itu seperti ini. Agar mereka tidak bosan ya mendengarkan materi kita juga bisa memberikan lagu dolanan sederhana yang menghibur, kayak lagu Cublak-Cublak Suweng, Gundul-Gundul Pacul, di mana anak tersebut tidak mengalami kebosanan dan ingin belajar lebih rasa ingin tahunya itu lebih, dan pastinya anak itu lebih aktif ingin tahu keberagaman Indonesia itu seperti ini. Nah, dengan begitu mereka bisa paham sedikit demi sedikit kalau Indonesia itu mempunyai keberagaman. Apakah jawaban saya sudah dimengerti, Mbak Ata? Bagaimana Mbak Ata? Maaf, suara jamnya berisik. Maaf ya Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya, apakah ada yang bertanya atau menambahkan? Baik, Mbak Indah menambahkan atau bertanya, Mbak Indah? Izin bertanya. Mbak Indah sepertinya sedang di TPQ. Silakan Mbak Indah. Saya Indah Setia, NIM 057, izin bertanya. Tadi telah dijelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Boleh dijelaskan apa perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Baik, Mbak Filanza, mohon dijawab. Mbak Indah bertanya tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Mohon dijawab, Mbak Filanza. Saya persilakan. Oke, akan saya jawab. Jadi tentang perbedaan apa itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi itu pasti berpengaruh pada kehidupan seseorang sehari-hari dan ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai dalam diri orang tersebut. Contohnya, ada suatu lahan kosong, di mana dulunya itu kan bekas minimarket yang sudah nggak kepakai lagi. Nah, lahan itu akan dibangun sebuah rumah sakit umum daerah atau RSUD. Nah, itu termasuk pembangunan ekonomi karena ada dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya memfokuskan pada nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan seperti inflasi, saham, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi itu hanya berfokus pada kenaikan PDB, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menekankan pada PDB. Pembangunan LRT dan MRT yang berada di kota-kota besar itu termasuk dalam pembangunan ekonomi juga. Nah, kenapa pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan perubahan dan kemajuan iptek, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hubungannya dengan iptek? Apakah jawaban saya sudah dapat dipahami, Mbak Indah? Jadi begitu, Mbak Indah. Baik. Selanjutnya ada Mbak Nurwafiroh yang sudah raise hand tadi. Mbak Fitriatul. Nurwafiroh dulu. Mbak Nurwafiroh, silakan. Pertanyaannya. Atau mau menambahkan, Mbak Nurwafiroh? Di sini saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurwafiroh, NIM 063. Saya mau bertanya,
Mengapa pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara? Terima kasih. Baik, Mbak Filanza, mohon dijawab pertanyaan Mbak Nurwafiroh tentang mengapa pertumbuhan ekonomi sangat berdampak. Oke, pertumbuhan ekonomi sangat berdampak. Pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi adalah bagian untuk mencapai dari pembangunan ekonomi tersebut. Misal, suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai ekspor komoditasnya meningkat. Nah, otomatis pendapatan per kapita penduduknya pun juga semakin tinggi. Nah, dari peningkatan pendapatan tersebut yang terjadi di masyarakat itu akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, sehingga perkembangan suatu negara itu menjadi lebih baik lagi. Apakah jawaban saya bisa dimengerti? Mbak Nurwafiroh? Bagaimana Mbak Nurwafiroh? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya? Sepertinya tidak ada, jadi langsung saja ke Mbak Fitriatul. Mbak Fitriatul, Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Fitriatul Mawfiroh, NIM 062. Di sini saya mau bertanya kepada Mbak Filanza. Menurut Mbak Filanza, mengapa keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia sangat penting dipelajari? Oke, terima kasih. saya kembalikan ke Mbak Filanza. Bagaimana Mbak Filanza? Baik, silakan. Bangsa Indonesia itu kan akan sangat kaya akan keberagaman, seperti perbedaan bahasa, adat, kebiasaan, perayaan, atau upacara khusus, bahkan menu kuliner ya, dimana itu aset yang perlu dilestarikan, sebab akan menjadi peninggalan berharga sekaligus cermin identitas negara Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Pertama itu dibutuhkan rasa cinta tanah air agar adat kebudayaan asli Nusantara itu tetap terwariskan. Kayak contohnya penerapan di sekolah ya. Kita tuh mulai mengajarkan kepada anak-anak tentang mata pembelajaran PPKN atau IPS. Contohnya kayak bagaimana sejarah A ini dahulu, siapa saja sih tokoh di dalamnya. Nah, dengan adanya pengenalan, mereka bisa tahu dan paham. Setelahnya mereka juga bisa mempelajari kayak contoh, oh tarian dari sejarah A itu begini. Nah, dari sebab itu, budaya kita itu tetap terwariskan kepada generasi berikutnya. Sehingga kita tuh perlu mempelajari agar budaya ini tetap lestari. Bagaimana Mbak Fitriatul? Apakah bisa dipahami? Kan kalau harus mencintai tanah Indonesia zaman sekarang ini itu semua anak-anak ibu suka sama yang namanya K-pop gitu, Korea itu gimana ya cara mengatasinya? Oke, kalau iya benar ya, ini benar sekali, ini terjadi pada adik saya sendiri. Nah, caranya kita tuh boleh memberikan
leluasa sedikit kepada anak-anak, tapi kita juga perlu memahami kalau kita ini bangsa Indonesia sendiri, kita juga perlu melestarikan budaya kita. Ya boleh saja budaya orang lain, tapi jangan sepenuhnya, jangan seenaknya sendiri ingin ini ingin itu, padahal kita anak-anak melupakan kebudayaan asli Indonesia sendiri. Jangan sampai gitu. Izin menambahkan. Apakah dipahami? Iya, bisa, sangat bisa dipahami. Terima kasih Mbak Filanza. Izin menambahkan, apakah boleh? Ya, boleh, silahkan Mbak Kamala. Mungkin terkait anak yang suka terhadap K-pop itu, menurut saya tidak menjadi tidak salah, tetapi diperlukan pendampingan orang tua ataupun kakaknya mungkin, karena kita mengetahui sendiri bahwa artis K-pop khususnya yang perempuan itu, terutama yang perempuan, bajunya itu terbuka gitu loh. Jadi takutnya nanti anak-anak juga tidak bisa memfilter itu dengan baik dan bisa mencontoh baju artis idolanya seperti itu. Menurut saya perlu ada pendampingan dan ada guru itu menyampaikan bahwa perbuatan itu tidak benar, seperti cara berpakaiannya seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Kamala, terima kasih atas tambahannya. Mohon maaf sebelumnya, tadi HP saya agak sedikit nge-lag, jadi nggak bisa dibuat on mic. Untuk selanjutnya, ada Mbak Fernanda. Silakan Mbak Fernanda. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah sangat jelas, Mbak Fernanda. Baik, perkenalkan saya Fernanda Suboto Khalifa, NIM 058. Saya ingin bertanya, apakah terdapat dampak di masyarakat jika kita tidak menerapkan keberagaman ini ya? Terima kasih. Mbak Filanza, langsung dijawab. Oke, akan saya jawab. Bagaimana apabila di masyarakat kan tidak menerapkan, itu pastinya tidak ada rasa kepedulian atau terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh orang lain atau suku lain. Semisal dulu kan ada gempa di Palu ya. Nah, seumpama kita itu tidak menerapkan rasa jiwa-jiwa Pancasila dalam diri kita, pastinya kan mereka akan tidak dapat bantuan dari suku lain atau masyarakat lain. Nah, itu contohnya. Yang kedua, kalau kita nggak menerapkan, pasti kita akan mendahulukan kepentingan golongan maupun suku-suku kita dan kita tuh nggak ada rasa kerjasama dan nggak ada rasa toleransi. Nah, dari itu kan pasti akan muncul pertikaian ya, permusuhan antar warga masyarakat. Dan ketiga, pasti kita tidak ada rasa kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Padahal kan gotong royong sangat diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat. Dampak negatifnya itu akan lebih banyak gitu apabila kita tidak menerapkan persatuan dalam keberagaman Indonesia ini.
jawaban saya dapat dimengerti, Mbak Firanda? Terima kasih, sangat jelas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Saya izin bertanya. Silakan Mbak Kamala, mohon maaf. HP saya macet lagi. Silakan Mbak Kamala. Tadi sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah Mbak Kamala, sudah terdengar. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiyah Ahsania, NIM 065. Saya izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa ekonomi Indonesia secara nasional mengalami pertumbuhan dan juga sudah dijelaskan mengenai perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang menderita kemiskinan, begitu juga pengangguran? Kemudian menurut Anda, bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat tersebut? Terima kasih. Mohon maaf, Mbak Kamala bisa diulangi pertanyaannya? Jaringannya agak macet. Bagaimana? Apakah sudah terdengar jelas? Oke, sudah. Tadi dikatakan bahwa ekonomi Indonesia secara nasional mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan juga sudah dijelaskan mengenai perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang menderita kemiskinan, begitu juga pengangguran? Kemudian menurut Anda, bagaimana cara penyelesaian dari masalah kemiskinan dan pengangguran tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Kamala atas pertanyaannya. Mbak Firanda, apakah pertanyaan Mbak Kamala sudah jelas? Iya, sudah jelas. Tadi, mohon maaf, pertanyaan ini sudah dipakai oleh siapa ya? Sudah saya jawab pertanyaan ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi, karena saya tadi HP saya sedikit lemot. Mohon dijelaskan kembali saja Mbak Firanda, inti-intinya saja mungkin. Oke. Nah, penderitaan masyarakat tentang kemiskinan dan pengangguran itu termasuk dalam masalah pembangunan ekonomi, yang dimana pembangunan ekonomi itu bertujuan juga atau memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Caranya bisa dengan menciptakan lapangan kerja. Ada juga bantuan dari pemerintah. Itu bisa merubah keadaan masyarakat dari yang, mohon maaf, yang menderita kemiskinan dan pengangguran itu bisa menjadi penduduk yang aktif lagi. Apakah jawaban saya dapat diterima, Mbak Kamala? Ya, terima kasih. Informasi waktunya sudah berjalan 54 menit, teman-teman. Terima kasih. Baik, kalau itu langsung saya akhiri. Sebelumnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada. Karena waktunya juga sudah sore ya, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada sore hari ini. Ada banyak
keberagaman yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberagaman itu antara lain keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Keberagaman tersebut diikat oleh kesatuan yang kita semboyankan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena kita bagian dari bangsa ini, sudah seharusnya kita memiliki sikap saling menghargai atau toleransi terhadap keberagaman lain. Hal ini bertujuan untuk agar kita memiliki karakter yang lebih baik dan bisa memajukan bangsa ini. Terima kasih. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang sudah berdiskusi pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen guys, aja lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen.